Baik teman-teman semuanya, tadi kita sudah belajar dari beberapa pengertian atau definisi pembagian fungsi jenis-jenis pengertian tindak pidana, fungsi tindak pidana, dan apa saja contoh-contohnya dari bab 22 KUHP pasal 332 sampai 337, ada dari 335 tentang 351 tentang penganiayaan dan pembunuhan tentang pembunuhan di pasal 338. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu waktu dan tempat tindak pidana, dan yang kedua adalah kemampuan bertanggung jawab ketika si pelaku ini melakukan kejahatan. Nah, yang pertama adalah waktu dan tempat tindak pidana. Ajaran waktu tindak pidana atau DLID itu penting untuk diketahui sehubungan dengan yang pertama, pasal 1 ayat 1 KUHP, apakah suatu perbuatan pada waktu itu telah dilarang dan diancam dengan pidana. Yang kedua, pasal 1 ayat 2 KUHP, apabila terjadi perubahan dalam perundang-undangan, ketentuan manakah yang diterapkan, yang baru atau yang lama. Nah, jadi begitu teman-teman, ketika kita dalam pelaksanaan tindak pidana untuk menentukan waktu dan tempatnya, itu dalam seperti pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini, itu kita lihat dulu sesuatu perbuatannya itu telah dilarang dan diancam dengan pidana. Dan untuk perubahan dalam perundang-undangannya, ketentuan manakah yang bisa kita terapin. Kan seiring berjalannya waktu, itu yang namanya undang-undang, seiring pergantian presiden mungkin ada yang berubah-berubah atau ada yang sudah direvisi. Nah, undang-undang mana yang tepat dan hukuman apa yang tepat untuk si pelaku tersebut. Nah, itu maksud dari pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 2 KUHP. Selanjutnya adalah pasal 44 KUHP, teman-teman. Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, ketika si pelaku atau terdakwa melakukan kesalahan, maka dia akan dimintakan pertanggungjawabannya ya sesuai dengan kejahatannya tersebut. Selanjutnya itu adalah pasal 45 KUHP. Apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 16 tahun atau belum? Nah, itu perlu dipertimbangkan teman-teman. Karena yang biasa diproses atau yang biasa diproses di pengadilan itu adalah yang sudah berumur lebih dari 16 tahun ke atas. Mungkin kalau masih 16 tahun ke bawah itu akan dibina atau dididik lagi dengan cara hukum. Mungkin nggak langsung di sel, mungkin ada namanya kalau misalkan orang kena narkoba itu direhabilitasi atau diberikan didikannya. Nah, selanjutnya itu adalah dalam pasal 74 KUHP, balas waktu mengajukan pengaduan dimulai sejak orang yang berhak mengadukan mengetahui adanya kejahatan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah pasal 75 KUHP, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah pasal 1 dan yang terakhir ada pasal 1 butir 19 KUHP, tertangkap tangan pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Nah, selanjutnya kemampuan bertanggung jawab, teman-teman semuanya. Dalam kemampuan bertanggung jawab ini, menurut Simon, kemampuan bertanggung jawab itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat. Nah, ini yang kata saya sebelumnya dalam materi yang pertama udah saya jelaskan itu, karena orang yang bisa dipidana itu adalah orang yang berakal. Artinya ketika orang yang tidak sehat, kayak misalnya orang gila dan orang yang udah mati, itu tidak bisa dipidana lagi atau tidak bisa digantikan. Karena yang bisa disel atau yang bisa dihukum atau yang bisa diproses oleh hakim itu hanya orang yang terdakwa dan hanya orang-orang yang benar melakukan tindak pidana tersebut. Nah, contohnya yakni menurut Van Hemel itu adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan yang membawa 3 kemampuan: mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri, dari bertanggung jawab tadi. Nah, yang kedua itu mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. Karena apa? Karena yang namanya yang sudah melanggar tindak pidana itu berarti tidak disukai oleh masyarakat. Maka dari itu teman-teman semuanya, jangan sekali-sekali berbuat kejahatan yang ada di sekitar Anda. Karena apa?
Karena semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sudah tertuang dalam hukum. Apalagi negara Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Mungkin hanya itu penjelasan saya tentang waktu dan tempat pelaksanaan tindak pidana dan juga tentang bertanggung jawab dalam tindak pidana. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.